Swastiastu teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nimade Krisdiani Susanti, mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Dari official YouTube channel saya akan mereview bab 5 tentang hukum asuransi. Berikut penjelasannya untuk kalian. Sebelumnya, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Happy watching! Masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang pengertian asuransi. Selanjutnya, kita akan membahas 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama ada premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Besar kecilnya premi tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipikul oleh penanggung. Adapun premi bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi, dimungkinkan tanpa premi. Yang kedua, ganti rugi, yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misalnya terjadi kebakaran dalam asuransi kebakaran. Bila kebakaran terjadi, terlebih dahulu harus diselidiki dahulu penyebab kebakaran, dari mana api berasal, dan lain-lain. Jadi tidak diberikan begitu saja. Jadi itulah pembahasan singkat tentang 3 unsur dalam asuransi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama ada prinsip kepentingan, yaitu kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Pasal 250 KUHD. Yang kedua, prinsip keseimbangan, yaitu suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang ketiga, yaitu prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari dengan itikat baik. Pasal 251 KUHD. Jadi, ada pemutusan itikat baik antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Lalu yang keempat ada prinsip subrogasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Pasal 284 KUHD. Jadi itulah pembahasan singkat tentang prinsip-prinsip dalam asuransi. Selanjutnya kita akan membahas tentang polis. Menurut pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis. Fungsi polis yaitu sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang polis. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam asuransi. Yang pertama, ada asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang ini penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang kedua, asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Selanjutnya kita akan membahas masih di macam-macam asuransi. Yang ketiga yaitu asuransi campuran, merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Yang keempat, asuransi kredit, yaitu perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung
karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Selanjutnya, kita akan membahas masih nih macam-macam asuransi yang kelima, yaitu asuransi pencurian, merupakan perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang berharga seperti uang dan perhiasan. Jadi itulah pembahasan singkat tentang macam-macam asuransi. Selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama, tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. Yang ketiga, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau ASKES. Yang keempat, asuransi sosial angkatan bersenjata RI atau ASABRI. Jadi, itulah pembahasan singkat dan terakhir di video ini tentang asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Baik, itulah review singkat bab 5 tentang hukum asuransi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Om Swastiastu.